Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, muatan PKN, subtema 1 dan subtema 2. Namun, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih teman-teman. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru selalu mengingatkan untuk 2I dan 3M. I yang pertama adalah menjaga imunitas, dan I yang kedua adalah menjaga iman, serta 3M. M yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, kemudian menggunakan masker, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Baik teman-teman semua, setelah pembelajaran hari ini selesai, Pak Guru harap kalian mengerti akan hak, kewajiban, serta tanggung jawab kalian, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Sebagai anggota masyarakat, tentunya kita mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sebagai siswa, kalian pun mempunyai hak. Di antaranya, yang pertama, berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran selama tidak melakukan kesalahan. Yang kedua, kalian juga berhak membaca dan meminjam buku yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, kalian berhak menggunakan fasilitas sekolah, tapi dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah kalian peroleh. Yang kelima, berhak mendapatkan bimbingan dan masalah yang dihadapi. Yang keenam, berhak mendapat ilmu dan keterampilan tertentu. Yang ketujuh, berhak mendapat perlakuan yang adil dari guru. Dan yang kedelapan, berhak memperoleh nilai dari hasil belajar. Nah, itulah beberapa hak kalian sebagai siswa. Tentunya, masih ada beberapa hak kalian sebagai siswa. Nah, nanti kalian bisa mencari sendiri apa saja hak-hak kalian sebagai siswa yang harus kalian dapatkan di dalam lingkungan sekolah kalian. Selain kalian mendapatkan hak sebagai siswa, kalian juga akan mendapatkan hak sebagai warga negara. Di antaranya yang pertama adalah berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, berhak mendapat kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Yang keempat, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. Yang kelima, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir adalah memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Selain kalian mempunyai hak sebagai siswa dan sebagai warga negara, tentunya kalian juga memiliki kewajiban sebagai siswa dan sebagai warga negara. Contoh kewajiban siswa di sekolah adalah yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, meninggalkan lingkungan sekolah segera setelah kegiatan yang diikuti berakhir. Yang ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban dan keamanan di sekolah. Yang keempat, hadir di sekolah tepat waktu. Yang kelima, mengikuti upacara bendera.
Yang keenam, memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, memelihara seluruh peralatan dan perlengkapan belajar mengajar. Yang kedelapan, menggunakan pakaian seragam sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, siswa wajib membawa alat-alat belajar. Nah, itu adalah contoh dari beberapa kewajiban kalian di sekolah. Tentunya masih banyak juga kewajiban-kewajiban yang harus kalian laksanakan sebagai siswa, seperti menghormati guru, menyayangi teman, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kalian juga mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Apa saja kewajiban kalian, kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan tentunya, masih banyak lagi contoh kewajiban-kewajiban kalian sebagai warga negara yang baik. Nah, selain kalian mempunyai hak dan kewajiban, tentunya kalian juga mempunyai tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap, menyadari, dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang. Nah, berikut ini adalah contoh tanggung jawab kalian sebagai siswa. Yang pertama, pahami tugas dan kewajiban di sekolah. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di sekolah. Yang ketiga, tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang keempat, tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Dan yang keenam adalah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Yang berikutnya adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara, tentunya kita juga mempunyai tanggung jawab yang meliputi diantaranya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab sosial, tanggung jawab nasional, tanggung jawab kemanusiaan, dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya adalah makan, minum, mandi, dan berpakaian. Kemudian contoh tanggung jawab sosial yaitu tanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan masyarakat. Contoh tanggung jawab nasional adalah tanggung jawab menjalankan kewajiban mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Contoh tanggung jawab kemanusiaan adalah tanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dunia. Serta yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah tanggung jawab dalam menjalankan ajaran agama yang telah dianutnya. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Hak warga masyarakat adalah hak yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan supaya warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga masyarakat. Apabila kita tidak memenuhi kewajiban kita sebagai anggota masyarakat, kita dapat membuat orang lain tidak memperoleh haknya. Jadi, itu semua kita harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat secara seimbang. Contoh hak sebagai warga masyarakat adalah yang pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Yang keempat, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Yang kelima, hak untuk memperoleh pendidikan.
Dan yang keenam adalah hak untuk ikut dalam pemerintahan. Nah, itu adalah beberapa contoh hak kita sebagai warga masyarakat. Tentunya, selain mempunyai hak sebagai anggota masyarakat, kita juga pasti mempunyai kewajiban sebagai anggota masyarakat. Contohnya, menghormati pendapat orang lain, merawat kebersihan dan keindahan, menaati peraturan lalu lintas, menaati peraturan di lingkungan tempat tinggal, menghormati pemeluk agama dan orang lain yang melaksanakan ibadahnya, serta membayar pajak. Oke teman-teman yang hebat semua, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dengan secara seimbang, serta melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Yang terakhir dari Pak Guru, ingat selalu untuk menjaga kesehatan dan selalu mengingat pesan Ibu untuk mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.